Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bu? Tadi Bapak Amir menyampaikan bahwa di SMK 1 Negeri Yogyakarta yang banyak ibu-ibunya, tapi yang salah yang banyak mama-mama. Karena aku itu. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama ini, untuk bersama-sama hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat oleh malaikat sebagai amalan yang mungkin suatu saat akan menyelamatkan kita di luar dunia minal akhirah. Amin. Kita bikin kesepakatan awal, kita pada ngantuk. Kira-kira sampai jam berapa Pak? Asar. Sampai selesai, sampai secukupnya nih. Cukupnya 30 menit, 30 menit. Cukupnya 45 menit, 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Negeri 1 Yogyakarta, terkhusus yang kami hormati Ibu Wahyu salah jamaah haji yang insya Allah pada tahun ini bisa berangkat di tanah suci. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan untuk bisa diberikan kekuatan. Insya Allah suatu saat kita akan berangkat ibadah haji kita. Amin. Sholawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiana wa Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua, dengan selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan selalu berusaha membacakan sholawat kepadanya. Insya Allah kita semua termasuk ke dalam salah satu golongan umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lengkap rasanya kalau pertemuan ini tidak diawali dengan perkenalan. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Tak aruf dulu baru tak sayang. Ya, saya tadi sudah disebutkan namanya Muhammad Nawawi. Saya berasal dari Jawa Barat, Indramayu, Jawa Barat. Jadi mengakukan kalau nanti seandainya bahasa saya campur-campur. Karena pada dasarnya bahasa Jawa Barat itu atau lagi bahasa Indramayu aneh di tengah yang. Kemudian saya sekarang bekerja sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Percobaan 2. Sudah tahu sudah? Oke, SD Percobaan 2 sebelah selatan Rumah Sakit Sarjito. Sebelah selatan Rumah Sakit Sarjito. Kemudian keseharian saya juga saya bergabung di Masjid Taklim bersama ibu-ibu naik bapak-bapak sehat. Karena yang ngaji biasanya ibu-ibu. Nah, di situ. Itu saja perkenalan singkatnya. Di sekolah biasa saya dipanggilnya Pak Awi, Pak Awi. Lebih kekinian katanya. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini kita semua berkumpul di Musholah Baitul Hikmah dalam rangka pengausan atau pengajian pamitan haji dari buah Nabi. Sungguh luar biasa karena ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena panggilan Allah itu ada yang pertama panggilan untuk menunaikan ibadah haji
panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat melalui kita terdengar azan. Kemudian panggilan yang ketiga ini yang tidak yang tidak kita inginkan, yaitu panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika kita semua diberikan nikmat oleh Allah, tentunya kenikmatan yang telah kita rasakan, karena nikmat yang Allah berikan itu ada yang nikmat yang kita minta, ada juga nikmat yang tidak kita minta. Nikmat yang kita minta, banyak sekali kita selalu minta, ya Allah, mudah-mudahan diberikan putra putri yang soleh-soleh. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan anak lagi. Nah, maka dari situ, ketika kita semua bisa berdoa sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia itu bukan lain karena untuk beribadah kepadanya. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak cara. Ada yang ibadah yang secara langsung, artinya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ibadahnya kita sehari-hari, ngajar anak-anak, mencerdaskan anak-anak. Kalau kita niatkan untuk ibadah, maka itu pahalanya luar biasa. Kalau ngajar SMK itu lebih sulit daripada ngajar SD. Kalau apalagi SMK itu mungkin sebagian siswanya ada yang susah diatur atau juga yang macam-macam. Tapi kalau anak-anak SD itu mungkin lebih mudah untuk dikendalikan. Maka itu ketika kita niatkan ibadah karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar kepada kita semua. Kemudian berbicara masalah ibadah haji atau juga ibadah umrah. Ibadah haji ini merupakan ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita berbicara masalah ibadah, ada 3 hal. Yang pertama, ada ibadah yang sifatnya maliyah, yaitu ibadah yang menggunakan harta. Kita bisa berinfak, kemudian juga bersedekah. Itu bagian kita beribadah dengan menggunakan harta. Dan saya yakin hampir semua orang bisa melaksanakan ibadah yang sifatnya maliyah. Ada kotak infak berjalan, kemudian kita dengan mudah ambil di uang, ada berapa? Ada 50.000 masukin 50.000, ada 10.000 masukin 10.000. Yang jelas ketika kita ibadah yang sifatnya maliyah, maka harus diniati dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteksnya ikhlas itu atau juga ya sudah seperti halnya kita seperti halnya kita buang air. Ketika kita buang air, entah besar ataupun kecil, kita tidak pernah mengingat-ingat kembali. Tadi yang keluar apa ya? Tadi warnanya apa ya? Tadi bentuknya seperti apa? Tetapi kalau kita sudah ikhlas tidak mengingat kembali, maka insya Allah ibadah yang sifatnya maliyah tadi bisa kita laksanakan dengan sempurna. Maka kita melatih diri kita. Kita tidak perlu sering mengajak orang kalau seandainya diri kita belum bisa melaksanakan ibadah yang namanya maliyah. Ayo anak-anak kita sedekah, ayo bapak ibu kita sedekah, tapi diri sendirinya tidak mau sedekah. Maka berawal dari diri sendiri. Ketika diri sendiri sudah bisa melakukan hal itu semua dengan ibadah tadi, bersedekah dan berzakat, maka insya Allah kebaikan yang lainnya akan mengikuti. Yang kedua, ada ibadah yang sifatnya qalbiyah. Ibadah yang sifatnya qalbiyah adalah yang hubungannya dengan hati. Maka ketika kita melaksanakan, hati kita harus khusyuk, harus tenang, harus bisa konsentrasi, maka akan ada ketenangan dalam jiwa. Yang sering kita laksanakan ibadah qalbiyah itu adalah berzikir. Bapak Ibu sekalian, malam hari bangun untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir dari jam 2 kemudian sampai jam 3 berzikir. Itu apa? Kita sedang ibadah qalbiyah supaya ada ketenangan dalam hati. Makanya yang dicari adalah waktunya malam hari.
Pak, kalau siang hari itu ya sama saja, siang hari juga sama. Cuma akan berbeda rasanya ketika kita ibadah di malam hari dengan ibadah di siang hari. Di siang hari kalau kita terlalu khusyuk, ngantuk, terlalu khusyuk. Tapi kalau malam benar-benar kita niatkan, maka ada di situ ada ketenangan dalam jiwa. Maka di situ ada sebuah perasaan yang luar biasa yang tidak bisa diceritakan. Maka ketika Bapak Ibu sekalian punya keistiqomahan dalam hal mengerjakan ibadah di malam hari, silakan diteruskan. Saya percaya, saya yakin kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang pun sepuh itu biasanya punya istiqomah tanpa dialami pun. Setiap mungkin jam 2 atau jam setengah 3 itu terbangun dengan sendirinya. Tapi dengan anak-anak muda itu yang tidak punya kebiasaan bangun malam akan sulit. Karena bangun jam tidurnya terlalu malam atau mengerjakan bulan-bulan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada ibadah yang sifatnya adalah jasariah atau menggunakan fisik. Contohnya puasa. Kemarin sudah puasa. Puasanya penuh ibu pun gitu. Kemudian ada sholat. Sholat juga kita menggunakan jasad kita, badan kita untuk bergerak. Maka dari ketiga ibadah tersebut terkumpul dalam sebuah satu ibadah yang namanya ibadah haji. Ibadah haji harus ada yang namanya ongkosnya, harus ada. Tidak bisa berangkat kalau seandainya itu tidak ada ongkosnya. Meskipun yang sewu, misalkan kita sudah lama tinggal di Saudi Arabia, di Makkah. Kemudian kita mau melaksanakan ibadah haji, itu juga harus membayar. Jadi tidak serta-merta orang yang tinggal di Makkah atau di Madinah pengen melaksanakan ibadah haji gratis, tidak. Karena kalau digratiskan semuanya, sudah Masjidil Haram atau juga Masjid Nabawi, terutama Masjidil Haram itu akan penuh dengan keinginan umat Islam ingin melaksanakan ibadah haji. Maka tentu harus ada ongkosnya, harus ada hartanya. Kalau melihat sekarang, mungkin kalau harta bisa diusahakan, tapi kalau antrian itu kayaknya susah untuk diusahakan. Tapi ya sekali lagi, saya selalu mendengar cerita dari beberapa orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Wes Pak, sing penting niat sih. Pokoknya yang penting niat dulu, pengen melaksanakan ibadah haji atau insya Allah suatu saat ada jalannya. Entah jalannya dari macam-macam, bayarzuku min haitsu la yahtasib. Dari arah manapun insya Allah akan ada jalan keluarnya. Cuma itu sekali lagi ketakutan kita semua kadang-kadang karena antriannya sudah terlalu lama. Mungkin sekarang kalau Jogja itu berapa tahun? 30-an. 30 tahun. Kalau sekarang usianya kita rata-rata 40 sampai 50. Itu kalau 30 80 tahun, maka calon jamaah haji itu rata-rata sudah sepuh-sepuh. Karena ya itu antriannya terlalu lama. Mudah-mudahan suatu saat ada kebijakan yang lain yang tiba-tiba kita bisa melaksanakan ibadah haji tanpa harus antri. Sebenarnya ada, cuma ya biayanya sangat tinggi. Itu bisa mencapai 200 sampai 300 juta. Itu bisa kuroda, namanya haji kuroda itu luar biasa. Kemudian yang kedua, ibadah haji juga harus melibatkan hati. Maka kalau orang melaksanakan ibadah kalau hatinya setengah-setengah, niatnya itu masih ragu-ragu, itu tidak akan berhasil. Karena tujuannya adalah yang pertama itu. Orang yang ingin melaksanakan haji itu, saya yakin hampir semuanya insya Allah ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, sudah hadir berada di tengah-tengah Masjidil Haram itu merinding. Saya aja terus terang yang belum pernah ke sana, baru lihat YouTube kan biasanya di YouTube kan ada siaran-siaran yang dari sana. Kemudian ini monggo Bapak Ibu sekalian yang mau bagi para subscriber saya yang mau menyaksikan Ka'bah secara langsung, itu juga merinding mas. Ya Allah, kapan saya bisa kesana? Ya Allah, kapan? Mau kita sama-sama niati dengan hati kita. Kemudian yang ketiga, ibadah haji juga tentunya
melibatkan ibadah fisik. Yaitu fisik kita harus kuat, fisik kita harus prima. Karena cuaca di sini akan sangat berbeda dengan di sana. Mungkin bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Kalau seandainya fisiknya tidak kuat, yang terjadi ya tidak kuat, mau tawaf juga tidak kuat, kemudian mau sa'i juga tidak kuat, mau wukuf juga tidak kuat. Tapi insya Allah orang yang sudah nyampe sana, bismillah, i'tiqad, yakin, hatinya mantap karena Allah Ta'ala, biasanya fisik itu nomor 2. Semuanya bisa berangkat berbondong-bondong, askus-askus dengan segala cara bisa melaksanakan rukun haji dan fardu-fardunya haji dan wajib-wajibnya haji. Karena kita semua harus mengerti dulu ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, maka harus yang perlu dipersiapkan tentunya yang pertama adalah niat. Tidak hanya melaksanakan ibadah haji, ibadah apapun itu bisa menjadi sah atau tidak karena niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Contoh sholat. Kita melaksanakan sholat, kalau seandainya tidak niat, maka sholat kita juga tidak sah. Jadi apa ibadah sholat kita yang kita lakukan, kalau seandainya kita tidak berniat, maka ibadah sholat kita menjadi sia-sia. Maka tentunya ini menjadi PR kita bersama kepada putra-putri kita, terutama murid-murid kita yang sudah menginjak masa baligh atau dewasa, harus benar-benar diarahkan dengan baik bagaimana pentingnya melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu pada dasarnya bukan untuk istilahnya gurunya, bukan untuk orang tua, tapi untuk diri sendiri bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting yang namanya niat tersebut. Termasuk juga ibadah haji. Mungkin buahnya sudah benar-benar niat mulai dari sekarang. Bismillah. Nah, itu saya pengen melaksanakan ibadah haji. Maka tadi dengan diawali permohonan maaf dengan Bapak Ibu guru, kemudian juga permohonan maaf dengan lingkungan keluarga, dengan anak-anak, supaya apa? Supaya di sana enak tenang tanpa mikirin sesuatu hal lain. Apalagi sewu, kadang-kadang kalau teman saya itu, rekan saya itu tahun berapa coba? 2020 atau 2021 setelah COVID mulai mereda, berangkat ke tanah suci, kemudian sampai keluar dari grup kelas atau grup guru dan karyawan, supaya apa? Pengen tenang. Tidak apa-apa, itu bagian dari niat. Yang jelas ketika nyampe sana sudah niat kita fokus ibadah. Kalau sudah ada niatan yang lain, kalau misalkan ada niatan yang lain, sudah itu ibadahnya akan kacau balau. Tapi kalau benar-benar niatan ikhlas pengen ibadah, tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kebaikan yang lainnya akan mengikuti. Foto itu bonus, foto-foto itu bonus. Kemudian juga apalagi dokumentasi di sana bonus. Kita video boleh sekedarnya, kita foto boleh sekedarnya. Tapi jangan sampai itu menjadikan hal pokok. Ayo segera berangkat, kenapa? Aku pengen foto di depan Ka'bah. Itu yang salah. Jadi kita fokus dulu ibadah, misalkan waktunya sa'i, kita sa'i dulu, atau waktu dulu, atau sa'i dulu. Selesai boleh silakan dokumentasi. Karena ketika kita sudah salah niatnya, maka apa yang kita dapatkan ya sudah akan berbeda. Maka ada istilah, ada kekecewaan ketika pulang dari ibadah haji atau umroh tidak dipanggil Bu Haja atau tidak dipanggil Pak Haji. Aku haji boleh dipanggil haji. Nah, karena apa? Karena itu sudah beda. Tapi kalau ada niatnya ikhlasnya sudah mau dipanggil Pak Haji, Pak Haji, Bu Haja, ya sudah, itu urusan orang lain. Yang jelas kita benar-benar niatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama benar-benar kita harus niatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika ibadah haji ada yang namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Termasuk juga umroh nanti akan mengelilingi Ka'bah. Nah, sebelum itu tentu kita harus dibekali dengan ilmu. Dan saya yakin Bu Wahyu sudah beberapa kali
bisa dibaca. Tapi pada praktiknya mungkin akan berbeda. Atau juga pada kenyataannya, mungkin kalau misalkan tawaf nanti berkeliling, karena saking banyaknya berjuta-juta orang berkumpul dalam satu tempat, kemudian lain sing diwoco. Maka pentingnya lihat tadi, wis pokoknya ikhlas nilai ikhlas. Pokoknya saya yang penting gini ya, apapun misalkan tawaf ya kita tawaf. Ini ya, harus tahu itu. Maka penting sebelum kita berangkat ibadah haji dibaca yang termasuk rukunnya haji apa nih. Jangan sampai ada yang tinggal. Terutama wukuf di Arafah itu jangan sampai. Karena kalau sudah tertinggal wukuf di Arafah sudah ya karena itu bagian dari puncaknya ibadah haji. Puncaknya ibadah haji. Sampainya kita fisik kita lemah atau apapun lah, kita usahakan dulu, silakan ya dengan cara apapun bisa wukuf di Arafah karena itu merupakan puncaknya ibadah haji. Termasuk juga ibadah-ibadah yang lain yang termasuk dalam rukun haji, maka jangan sampai ditinggalkan. Nah, kemudian di situ ada tawaf. Nah, tawaf akan mengelilingi setiap hari, hampir tidak pernah kegiatan tawaf itu yang mengelilingi Ka'bah itu berhenti. Bahkan COVID pun dulu kan ada istilahnya pemberitaan bahwa ketika ibadah haji ditutup maka tawafnya sudah berhenti. Tidak, ternyata ada beberapa orang yang istilahnya penduduk pribumnya maka juga melaksanakan tawaf. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melaksanakan kebaikan itu harus terus-menerus. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Jangan sampai kita hanya gara-gara label haji atau label hajat atau sudah pernah ke sana kemudian kita sudah berhenti untuk berbuat baik kepada sesama. Maka ketika kita sudah disebut sebagai manusia, diciptakan oleh Allah untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, silakan. Yang susah itu mempertahankan. Kadang-kadang sifat setannya dalam diri kita itu keluar. Ada orang yang tidak kita sukai, itu kadang-kadang mau membantu itu, ada kurang serp atau kurang cocok. Maka belajar dari haji, silakan kita semua untuk berfastabiqul khairat, untuk selalu berbuat baik. Karena di antara salah satu kebaikan yang kita lakukan, suatu saat akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita semua. Ini ada sebuah kisah menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu dulu Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya ada 3 orang yang terjebak dalam sebuah gua. Jadi gua kemudian karena hujan sangat deras pengen berlindung, kemudian di situ ada sebuah gua. Mereka bertiga itu berteduh di dalam sebuah gua. Kemudian apa? Ternyata karena saking derasnya hujan, ada batu besar yang menutupi pintu gua dan mereka terjebak di dalam. Mereka sudah berusaha berikhtiar untuk mendorong batu tersebut agar mereka tidak mati sia-sia di dalam. Sudah berusaha didorong, tidak juga bergeser karena mungkin saking besarnya batu. Ternyata kemudian akhirnya apa? Mereka bertiga berdiskusi. Kita sudah berdoa, karena kita sudah berikhtiar untuk mendorong. Satu-satunya jalan terakhir yang bisa menyelamatkan kita adalah doa. Mari kita sama-sama berdoa. Nah, orang satu berdoa, ya Allah, saya punya kedua orang tua. Setiap hari ketika saya pulang dari ternak saya atau mengembala, kemudian saya mendapatkan susu dari ternak saya itu, kemudian saya berikan terlebih dahulu kepada orang tua saya daripada anak dan istri saya. Padahal anak dan istri saya itu istilahnya membutuhkan hal itu, tapi saya prioritaskan kepada kedua orang tua.
Kemudian orang tua saya sangat bahagia, senang karena mendapatkan susu tersebut. Jika itu merupakan bagian kebaikan yang pernah saya lakukan kepada kedua orang tua saya, ya Allah, tolong berikan jalan keluar kepada saya. Akhirnya dengan wasilah dia berbakti kepada kedua orang tua, kemudian batunya bergeser satu setengah. Ternyata masih belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua berdoa, ya Allah, saya pada waktu itu punya keponakan atau juga punya saudara yang sangat cantik. Kemudian saya tertarik kepadanya, ya Allah. Saya ingin menikahinya, ya Allah. Saya ingin melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, ya Allah. Tetapi si gadis tadi memberikan syarat. Engkau ingin memilikiku, engkau harus membayar 100 dinar. Kemudian saya mengusahakan dan terkumpullah uang itu dan saya berikan kepada si gadis. Ketika kami ingin melakukan perbuatan itu, seketika saya ingat kepadamu, ya Allah. Saya ingat bahwa siksamu akan berhenti. Mungkin ini merupakan salah satu bagian dari kebaikan yang pernah saya lakukan untuk menghindari perbuatan zina. Tolong selamatkan kami dalam umur, ya Allah. Orang kedua bergeser, aduh batunya saya. Tinggal satu lagi. Orang yang ketiga tidak salah berdoa, mengingat-ingat kembali kebaikan yang pernah dilakukan. Ya Allah, saya punya ladang yang sangat luas. Kemudian saya memperkerjakan seseorang. Ketika orang tersebut sudah akan mendapatkan haknya, saya tolak, ya Allah. Kemudian orang tersebut merasa kecewa. Akhirnya beberapa waktu kemudian balik lagi menuntut hak yang belum diterima. Kemudian karena saya memiliki banyak sekali binatang ternak, kemudian saya sampaikan ke orang tersebut, silakan ambil sepuasmu. Kemudian orang tersebut dengan senangnya mengambil bagian atau salah satu binatang ternak yang saya miliki. Jika itu merupakan salah satu kebaikan yang pernah saya lakukan, ya Allah, tolong selamatkanlah kami dari sisi gua atau juga dari dalam gua tersebut. Akhirnya batu tersebut artinya bergeser dan mereka bertiga bisa selamat. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita semua sudah istiqomah berbuat baik kepada siapapun, tanpa memandang itu agamanya apa, kemudian juga itu rasnya apa, kemudian sukunya apa, kita istiqomah untuk berbuat baik, maka insya Allah suatu saat kebaikan itu akan menghampiri kita dan akan menyelamatkan kita dalam keadaan sulit. Termasuk juga dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika ada kesempatan kita berbuat baik kepada saudara kita, tetangga kita, atau rombongan jamaah haji kita, kemudian ada yang sederhana, misalkan, Bu, saya minta air zam-zam. Di sana kan insya Allah air zam-zam melimpah. Diberikan, kemudian kita dengan sukarela, kemudian ikhlas-lillahi ta'ala kebaikan kita selalu membantu orang lain, maka insya Allah apa yang kita berikan suatu saat akan menjadi keselamatan bagi kita. Mungkin ketika sedang tawaf yang cuacanya panas dan luar biasa karena kebaikan yang pernah kita lakukan, akhirnya suasananya jadi adem. Kemudian juga ibadah sa'i yang berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, itu juga karena mungkin jaraknya terlalu jauh dan cukup memakan waktu dan tenaga. Kemudian karena kita membantu orang lain, akhirnya bisa ringan jalannya, bisa mudah jalannya. Maka sekali lagi dari ibadah tawaf, ibadah haji tadi, kita belajar bahwa kita semua mari sama-sama untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Berikutnya apa? Berikutnya salah satu rangkaian ibadah haji juga ada yang namanya sa'i. Yang saya sampaikan dari Sofa ke Marwah. Dan itu tidak mudah juga. Kalau sekarang enak, sudah istilahnya sudah gampang. Mungkin kalau yang sudah pernah ke sana, kalau saya hanya lihat di YouTube,
itu sudah bertamik, bawahnya sudah bertamik, sudah jalan-jalan kecil. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa ketika kita belum selesai antara sholat ke marwah sebanyak 7 kali, maka belum sempurna ibadahnya. Artinya apa? Ada kesungguhan di situ. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu memberikan, menyemangati kita, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Termasuk kita pengennya apa? Jangan sampai kita hanya pengennya itu hanya diwujudkan dengan doa, ya Allah semoga, ya Allah semoga, ya Allah semoga. Oke lah, doa itu bisa menjadi bagian dari keinginan kita. Tapi di samping kita berdoa ada ikhtiar, ada usaha tadi bersungguh-sungguh. Kita pengen istilahnya mendapatkan putra-putri yang terbaik, baik dalam akademis maupun non akademik, juga baik dalam religiusnya. Maka dari diri kita sebagai seorang guru, termasuk saya juga, harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas kita, kewajiban kita untuk mengajar. Karena kalau sudah didasari dengan kesungguhan, itu insya Allah akan baik. Amal ya Pak, begitu, macam-macam. Amal ya Pak, soalnya begitu, soal karakter macam-macam. Ada yang apalagi nasionalis, pacaran. Amal ya Pak. Nah, tergantung bagaimana kita memilih sendiri untuk bersungguh-sungguh. Termasuk juga dalam hal ibadah. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, contohnya puasa, maka insya Allah apa yang kita lakukan, puasa kita akan tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi esensi dari ibadah puasa itu bisa melatih kesabaran. Termasuk sekarang, sabar, pokoknya ngantuk-ngantuk diawangi. Sabar diawangi, saya sih diawangi. Maka mari kita sama-sama belajar untuk bersungguh-sungguh agar nantinya kita semua bisa mendapatkan keberhasilan. Berikutnya, di dalam ibadah haji tentunya yang harus menjadi penting lagi pokok adalah kesabaran yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena sudah cuacanya berbeda, tempatnya berbeda, orang-orangnya berbeda, semuanya berbeda, adatnya juga beda, bahasanya juga berbeda. Meskipun mungkin di sana banyak sekali orang Indonesia yang jualan apapun, kita harus sabar menghadapi orang-orang ketika lagi tawaf atau sapi, orang-orangnya tinggi-tinggi, orang Afrika tinggi-tinggi, itu sabar. Kalau sudah diniat ibadah, sabar. Kemudian ketika kita sholat, wah panasnya polos, sabar. Memang sabar itu katanya ada batasnya. Ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ketika kita sudah bisa sabar menghadapi kenyataan bahwa kita sedang melaksanakan ibadah, maka insya Allah ada buah hasil dari kesabaran yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian itu yang bisa dilakukan ketika Wahyu nantinya akan melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kita yang masih belum diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, tapi insya Allah kalau umroh mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian sudah sering gitu. Nah, yang belum mudah-mudahan segera untuk melaksanakan ibadah umroh, nyelengi, biasanya punya celengan sertifikasi, celengan apalagi, nah itu celengan buat umroh. Ya, umroh kan 30 juta nih kan. 30 juta itu sudah bisa berangkat, 30 juta silakan ketika ada kesempatan, mumpung Allah masih memberikan kenikmatan sehat kepada kita, nikmat umur kepada kita, ketika kita punya kesempatan dan itu ada, maka segera kita tunaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena tidak bisa menunaikan salah satu rukun Islam yang